Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratu kullin. Wa syaratu kullin, syarat masing-masing minar rahini wal murtahini an yakuna mutlaqait tasarrufi. Itu bayyakah mutlaknya tuh? Ada yanya lah. Ya. Syarat masing-masing daripada rahin maknanya yang menggadaikan. Murtahin maknanya yang menerima gadaian. Jadi kalau bagusnya itu ikam di atasnya itu ikam kasih rumus atau kamus spesial. Rahin maknanya yang menggadaikan, murtahin maknanya yang menerima penggadaian, menerima barang sandaan. Baik. Nah, jadi syarat masing-masing daripada rahin dan murtahin, penggadai dan penerima gadaian, bahwa adalah ia masing-masing mutlaqait tasarruf, mutlak boleh berbuat atau bebas berbuat. Wa dzakara al-musannifu dhabital marhuni, dan menyebutkan oleh fa'il berarti telah musannif akan berarti maf'ul. Kalau oleh fa'il, kalau akan maf'ul. Menyebutkan oleh musannif akan dhabital marhuni, akan catatan marhun tadi apa? Barang gadaian atau standar barang gadaian. Ujar kita tuh kriteria barang yang boleh digadaikan atau disandakan. Jasidin fi qawlihi, di dalam perkataannya apa? Nya musannif gitu. Bisa-bisa aja targi mengembalikan. Wa kullu ma jaza bai'uhu, setiap yang boleh menjualnya. Setiap yang boleh menjualnya. Setiap barang yang boleh menjualnya nya barang. Jaza rahnuhu, maka boleh menggadaikannya nya itu barang. Fit duyuni, pada utang. Idastaqarra thubutuha fid dimmati, apabila telah tetap istaqarra tetap, subut padahal tetap juga maknanya. Apabila telah tetap nya utang fidim mati, di dalam tanggungan. Wahtarazal musannifu, membuat pengecualian pengarang, biduyuni, dengan kata duyun. Duyun tadi maknanya utang. Jadi sandaan ini kaitannya adalah tentang utang. Lain daripada utang bukan sanda
Membuat pengecualian musannif pengarang dengan kata utang anil a'yani daripada a'yan. A'yan maknanya mata benda. Mata benda yang bukan utang. Fala yasihhur rahnu 'alaiha, maka tidak sah menggadaikan 'alaiha atasnya. Nya tadi apa? Mata benda. Contoh mata benda yang tidak sah digadaikan seperti ka'ainin magsubatin wa musta'aratin wa nahwihima, seperti benda rampasan, benda yang dirampas. Bisa kejadiannya lah. Wa musta'aratin, dan benda pinjaman. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya, minal a'yanil matmunati, daripada mata benda al-matmunah yang diganti rugi. Ikam perlu duit lawan aku seperti perlunya 1 juta. Aku kada hendak menghutangi, kecuali ikam menjaminkan barang ikam yang kawa dijaminkan. Standar barang yang kawa dijaminkan tadi napa? Napa yang boleh dijual itu boleh dijaminkan. Apa yang boleh dijual tentunya milik sendiri, bukan barang curian, ya kan? Ampun sorong itu boleh dijual. Barangnya suci boleh dijual. Barangnya bermanfaat boleh dijual. Yang boleh dijual maka boleh untuk dijaminkan, disandaakan. Handphone ikam milik ikam. Ikam jaminkan lawan aku, lalu aku mau menghutangi. Nabi, lalu hutangnya berapa waktunya? Jar aku sebulan lunasilah. Mungkin sebulan kada lunas nih handphone nih kita jual. Karena aku ambil pelunasan dari penjualan. Hutang wadah yang tadi barang handphone tadi untuk menjamin apa? Menjamin utang, ya kan? Ada pula kurang menyuntan, inya yang menyuntan di Matang Danau jadian lah guru jali senso bahan tangan di padang hutan, hanyar berjauh kepada mesin senso pas berbulik hilang, ya. Ada yang menculik sekalinya. Siapa? Yang menyuntan minta duit tebusan, ya, duit sandera ya. 200.000 minta duit tebusan. Nah, lalu duit tebusan tadi apa? Diambil untuk mengembalikan itu apa? Barang curian. Itu bukan gadai namanya. Seakan-akan kan jaminan juga tuh, seakan-akan. Jadi duit sandera berupa lawan barang cuntanan.
barang pinjaman pun, barang pinjaman kada kawa juga dia apa, dijadikan taruhan gadai. Kemudian lagi apa? Wahtaroza, dan ihtaroza ia membuat pengecualian bi istaqarra dengan kata istaqarra. Istaqarra maknanya tetap. Anid duyuni qabla istiqrariha, daripada hutang-hutang sebelum tetapnya. Sebelum tetapnya itu utang. Kada ini salami, seperti utang pemesanan barang. Utang pemesanan barang. Wa'anith thamani, dan daripada uang, dan daripada uang atau nominal harga, muddatal khiyari, selama masih khiyar, selama masih khiyar. Ada juga orang menginjam sesuatu, masih berkenaan naon yang tadi lah, tapi kada hendak membulikakan. Jadinya anda bulikakan asal bayar, ya kan? Asal bayar. Itu barang pinjaman itu wajib dibulikakan. Sama pun tadi kayak senso tadi lah, barang curian wajib pun dibulikakan. Asrama di muka rumah biniku, ada hanya sebulan kayo, ada kamar pondokan, limbahnya HP-nya yang harga 3 juta hilang, lalu minta doakan non guru doakan ini supaya apa, supaya yang mengambil ini gelisah hati, kada nyaman. Ayah beli ikhtiari lawan guru teh minta doakan. Kenapa jadi bisa hilang? Kunci duplikat hilang. Kunci ini 2, sebuting duplikat hilang. Nah yang duplikat ini ada yang ambil. Pas orang sekolah kosong kan kamar, dengan kunci duplikat inya kawa kada buka kamar orang, kawa inya kawa pulang mengunci kawa. Pada ampun HP bingung inya, kunci tetap terkunci tapi HP hilang. Ketahuan malingnya, gitu aja, ketahuan malingnya. Nah itu kan palaunya ketahuan apa, wajib membulikakan membulikakan memang sekalinya minta
tebusan. Nah, minta tebusan nih. Jadi yang ampun HP paksa menjulungi apa? Duit. 200.000 juga rasanya tuh. Julungi duit. Nah, itu seakan-akan kan ada jaminan-jaminan ya. Ada tukar-tukaran. Cuma yang ditukar ini adalah barang milik sorong juga. Ampun sorong maka ditukar ya kan. Ampun sorong maka dibayari. Barang sorong pinjam makan orang, sorong hendak mengambil barang pinjaman, malah bayar lagi. Ada juga nang itu tak gawian. Walir rahini arruju'u fihi ma lam yaqbidhu, boleh bagi yang berarti rahin maknanya yang menggadaikan malah tadi. Arruju'u fihi, ruju' maralat. Tahu maralat? Kada jadi. Maralat pender ya. Artinya kada jadi. Maralat padanya malam yakbithu, selama belum diterima akan dia ay al murtahinu oleh penerima sandaan, penerima gadaian. Selama belum diambil barangnya oleh penerima sandaan, bolehkah kada jadi? Boleh. Anyar inggan tak ucap, ya kah? Nah, ulun berutang lawan pian dengan jaminan kendaraan Yamaha merek ini, kendaraan merek ini, tipe ini. Pas yang siapa penerima akad sanda tadi hendak mengambil kendaraan, lalu jadinya kada jadi menyandakan kendaraan. Boleh. Asal belum lagi diterima. Fa in qabada al-ainal marhunata, maka jika sudah menerima al-ainal marhunata akan benda yang digadaikan, mimman yasihhu iqbaduhu, dari orang yang sah iqbaduhu, penyerahannya, lazimar rahnu, maka lazimlah, tetaplah ar-rahnu, penggadaiannya. Wamtana'a 'ala ar-rahini ruju'u fihi, dan tercegahlah atas yang menggadaikan ar-ruju'u fihi, maralat padanya. Maralat jarak kita tadi kada jadi. Karena tadi sudah diambil, ya kan, kendaraannya sudah dibawa, ya kan, sudah dibawa, makanya handphone sudah diambil. Warrahnu, adapun gadaian, berarti mubtada. Berarti sebelumnya tadi sudah titik tak. Warrahnu, adapun gadaian. Wad'uhu 'alal amanati, itu kalau wad'uhu 'alal amanati, ditetapkan atas kepercayaan atau dibuat atas kepercayaan, atas amanah. Amanah dengan kepercayaan kepada siapa?
kepercayaan kepada yang menerima sanda. Artinya munya kita menyanda akan barang kita, maka kita mempercayakan barang itu selama hutang masih ada, kita percayakan barang itu kada di apai, kada di apa-apakan, kada dirusak dan ditelantarkan. Nah, dari karena itu wahina izin, ketika itu tidak mengganti rugi oleh penerima sanda. Tidak mengganti rugi oleh penerima sanda. Bila terjadi kerusakan, inya ganti rugi. Kerusakan alami, inya kada mengganti rugi. Tapi kerusakan yang sebab dia itu mengganti rugi. Kerusakan alami apa contoh? Menyandakan handphone apa contohnya kerusakan alami? Handphone ini kan barang digital, rusaknya itu bisa kapan aja, bisa tanpa sebab. Kada kita pakai sebulan, hidupi kada mau lagi, itu kada mengganti. Kenapa? Karena rohan itu disyariatkan memang amanah. Agama mengamanahkan kepada penerima sanda, artinya penerima sanda dianggap orang yang amanah. Tapi bila mana dipakainya, kendaraan dipakainya, menyandakan handphone pakainya, menyandakan rumah didiyaminya. Nah, itu karena mengganti rugi. Makanya ada sambungannya, illa bitta'addi, kecuali dengan ta'addi, melampaui batas atau kelalaian, melampaui batas. Bihi padanya sandaan. Contoh, kendaraan tadi dipakai, diandaki muatan, dibawa berjual gas keliling, ya Pak, dibawa berjual sayur, ya Pak, diandaki barang muatan, dipakai aja sudah kada boleh, apalagi dipakai limbahnya diandaki barang muatan. Ketika itu inya sudah keluar dari yang namanya amanah, itu mengganti kena. Yang hanya rumah tadi apa? Didiyami. Kalau nya kada didiyami mbahnya surat tanahnya aja gitu ketik, ya kan? Tapi kita kada mendiami ada aja bisi rumah. Sakalnya kebakaran. Siapa? Kita yang membakar kada mungkin. Kebakaran atau angin topan atau banjir, jebol tawingnya, ya. Kalau kebakaran habis lalu, ya. Angin topan, tepacul atapnya, itu menggantikan, kada mengganti. Dan utang pun kada berkurang. Kalau pas yang rumah tadi atapnya tepacul, punahan kita lah ya. Rumah sorong atapnya teh ya tepacul. Itu utang kada berkurang karena bukan gara-gara yang menerima sanda. Udah guring aja sama lamannya, kada tahu angin datang ya. Inya hutang kada berkurang dan inya kada mengganti rugi. Nyatakan tak supaya kita tahu mana hak dan mana kewajiban. Karena asal nyosor aja ganti aja. Kita harus dudukan kita ini siapa? Apakah memang orang berhak ataukah orang yang berkewajiban? Baik. Ada tadi lah
wala yasqutu kalau semuanya wala yasqutu bitalafihi syai'un minad daini, tidak gugur dengan sebab kerusakannya, kerusakan alami tadilah, sedikit pun daripada utangnya. Artinya kada punahan, ya kan? Kada punahan, tidak gugur dengan sebab kerusakannya sedikit pun daripada utang. Menyandarkan kendaraan, sekanya kendaraannya kada mau hidup, padahal seorang kada makai. Nah kalau wais yang utang ini, nah kendaraan seorang teh ada cacatnya teh pas ya sebulan wadah situ ya utang song berapa, 1 juta kalau aja 900 ini ya mukas membaiki ya, kada punahan, sedikit pun utang kada berkurang, karena yang menerima sanda ini inya kada menggawil-gawil lawan itu kendaraan. Berbeda bila mana kendaraan itu dipakai yang menerima sanda, yang mengutangi. Nah itu karena tuh mengganti rugi. Ganti rugi mana ada bannya miris, bannya pecah, ganti ya kan? Diganti itu bang. Walau idda'a talafahu walam yadhkur sababan litalafihi, jika mengaku-ngaku dia siapa, dia si murtahid penerima gadai, talafahu kerusakan marhun maknanya barang gadai, yang ngaku-ngaku ini rusak sorongan, bukan unda yang merusak. Kalau rusak sorongan kan kada mengganti, kalau dirusak kan mengganti. Kenapa jadi ngaku-ngaku rusak sorongan? Supaya kada mengganti, kan gitu kan tujuannya. Yang si murtahin ngaku-ngaku rusak sendirinya, walam yadhkur sababan litalafihi, tidak ia sebutkan sebab kerusakannya. Soddeqa biyaminihi, maka dibenarkanlah dia dengan bersumpahnya. Bisa dibenarkan ucapannya, klaimnya, pengakuannya, asal berani bersumpah. Wani sumpah, sumpahnya apa? Menggunakan nama Allah. Karena orang yang ada iman di hatinya, inya kadang mau obral sumpah demi Allah bujuran, nah ini rusak sorongonan, bukan unda yang merusak. Nah kalau sudah berani sumpah dibenarkan pada hukum dunia. Adapun hukum akhirat, bila mana ternyata hakikatnya, kenyataannya berdusta, itu diserahkan kepada Allah. Artinya secara zahir hukum dunia diterima klaimnya tadi, diterima pengakuannya yang mengatakan barang itu rusak sendirinya, bukan dirusaknya. Seandainya kenyataannya inya yang merusak gara-gara inya yang memakai kendaraannya, atau yakanya inya mendiami rumahnya, dia ditelantarkannya, kada dirawatnya, maka itu karena urusannya dengan Allah. Karena apa? Fikih itu jar Nabi, innama nahkumu bidzawahir wala nahkumu biddhamair. Kami ini menghukumi dengan sesuai yang terlihat saja, tidak menghukumi apa yang ada di dalam hati orang kada kawa kelihatan, cuma di mana inya berani menampaikan penampilannya. Bila mana inya menampilkan hal yang berani seperti tadi bersumpah, itu diterima dulu secara hukum dunia. Hukum akhirat wallahu a'lam, gitu aja, Allah Ta'ala yang tahu. Fa'in dzakara, itu kan namanya. Maka jika ia sebutkan
sababan zahiran, penyebab yang zahir, penyebab yang jelas, lam yuqbal illa bibayinatin, tidak diterima kecuali dengan adanya saksi. Tak diterima dari mana Pak? Pengakuannya tadi, kecuali dengan adanya saksi. Yang ngakuinya kebakaran, adakah yang melihat? Bujurkah? Kalau dibakar, oh iya kan? Walau idda'a al-murtahinu raddal marhuni, jika mengaku-ngaku murtahid, penerima sanda, raddal marhuni, mengaku-ngaku telah mengembalikan marhun, telah mengembalikan barang gadaian, al-rahini, atas yang menggadaikan. Jadinya sudah unda membulikakan yang semalam, yang handphone semalam sudah dibulikakan ya. Jari yang menggadaikan belum lagi dibulikakan, jadinya sudah yang seekong balu. Lam yuqbal illa bibayinatin, tak diterima pengakuannya kecuali dengan saksi. Jadi mengembalikan itu nyamannya itu dipersaksikan bahwa barang telah dikembalikan. Lam yuqbal, maka tidak diterima kecuali dengan adanya saksi. Saksinya itu berdua lah, dua ikung laki-laki. Engkai saksi nikah yuk. Wa idza qabada al-murtahinu ba'dal haqqi alladhi 'ala ar-rahini lam yakhruj ay lam yanfaqqa syai'un minar rahni. Bila telah menerima murtahin, katakan murtahin namanya penerima gadaian, sebagian hak dia, sebagian utang, artinya utangnya sudah ada dibayari separuh. Utang 1 juta dibayari 500, berapa lagi sisa? 500. Bolehkah barang sandaan sudah diambil? Kan gitu pertanyaannya. Utang 1 juta, yang berutang sudah bayar 500, sisa 500. Bolehkah barang sandaan diambil? Ya kan kendaraan dicabuti kah dulu bannya ya kan? Cabuti bannya, cabuti setengah ya kan, karena separuh juga diambil. Nah, ayla lam yakhruj ay lam yanfaqqa syai'un minar rahni, maka tidak keluar, yakni tidak lepas sesuatu pun daripada gadaian. Maka tidak bisa lepas sedikit pun, sesuatu pun daripada gadaian. Artinya kadakawa dibulikakan dulu biar bapalih palih. Kalau yang anak ngambil banyak lah dulu barangnya daripada itulah. Hatta yaqdiya jami'ahu, hingga dia lunasi semuanya. Hingga dia lunasi. Siapa yang melunasi? Rahin yang menggadaikan. Jami'ahu, semuanya, nya hutang. Nya apa? Nya hak. Hak itu maknanya utang. Alladhi 'ala rahini, yang adalah atas penggadai. Hingga dia lunasi, dia bayar seluruhnya, seluruh hutang yang adalah ia atas penggadai. Kira faslun fil hajri, pencekalan. Ini pasal pada al-hajar. Al-hajar maknanya pencekalan. Pencekalan, dicekal. Tahu dicekal? Dihalangi, dicegah. Nah, jadi ada beberapa orang di dunia ini, 8 golongan, enggak salah tuh. Ke 8, 7 yang dicekal
yang kada boleh inya membelanjakan hartanya. Kada boleh membelanjakan hartanya kecuali bila sudah mencapai standar. Nah, lalu cekal itu dicabut, kemudian boleh membelanjakan hartanya. Ada yang dicekal oleh agama, ada yang dicekal oleh pemerintah. Yang dicekal oleh pemerintah seperti misalkan orang tak utang kada kawa bayar, harta yang ada kada cukup untuk ngapa melunasi utang, sedangkan utangnya sudah jatuh tempo. Nah, itu karena pemerintah dicekal, artinya ini kada boleh lagi membelanjakan hartanya. Kenapa? Di situ ada hak orang lain yang mengutangi duit lawan inya. Kada boleh menjual, kada boleh dibariakan, kada boleh disodakohkan, kada boleh diapa-apai. Jika itu ditahan, bang, kada apa-apai lagi. Ada pula yang dicekal itu kekanak. Nah, ini yang dicekal oleh agama. Ada pula yang dicekal itu orang yang hendak mati. Orang yang hendak mati wasiat, mun unda matilah jar, mun unda mati orang sudah hingal-hingal opender, mun unda matilah ya anu seluruh harta unda wasiatakan gasan si anu, yalah seberataan jar yang anak ulun pang apa bah ya nyawa gasan nyawa tilam yang darabahin ya jar. Nah itu orang yang hendak meninggal dicekal juga, tapi dicekalnya karena tuh dicekalnya di atas 1/3. Contoh, ikam bisi duit 900 juta supaya nyaman bagi tiganya lah. 900 itu bagi 3 berapa? 300. Nah, yang dicekal yang di atas 300. Jadi yang inya boleh berbuat di situ hanya 300. Orang garing. Jadi yang boleh diwasiatakan cukup 300 juta. Di atas 300 juta kada sok. Apalagi sampai berataan. Kada boleh. Nah, itu ngarannya dicekal. Siapa yang cekal? Agama. Peribahasanya tertulis di atas hitam dan putih, bertanda tangan, bermaterai pun kada lulus. Kenapa? Pelanggaran agama. Agama sudah melarang. Itu namanya pun dicekal. Hajrus safih, pencekalan orang yang safih. Safih ini orang yang tak cerdas, orang yang tidak cerdas. Arti lain mubazir. Arti mubazir? Apa arti mubazir? Hah? Buang-buang. Mubazir itu orang yang membelanjakan harta kepada maksiat disebut mubazir dalam agama. Membuang harta dalam kemaksiatan. Bisian nasi, mbahnya nasinya sepiring dibalik tapi gasan ayam mubazir. Kada. Amun niatnya gasan ayam. Jadi kalau nasi kada habis, membalik ke tanah berniat. Jangan kada berniat. Kada berniat karena dianggap menelantarkan anugerah Allah. Bisian duit banyak, tapi yang ditukarnya benda-benda maksiat. Nukar poster telanjang, ya kah? Nukar apa? Nukar alat musik. Nukar kulkas. Kenapa kulkas?
kesan tuak. Mubadir namanya itu. Yang cekal siapa? Agama. Wal muflis. Muflis ini apa makna? Orang yang bangkrut. Bangkrut. Bangkrut lah, bangkrut. Wal hajaru lugatan al man'u wa syar'an man'u tasarrufi fil mali. Hajar itu al hajr. Pada bahasa maknanya al man'u, tercegah. Wa syar'an pada agama man'u tasarrufi, tercegah berbuat, tercegah berbuat. Fil mali pada harta. Harta tuh kada kawa di apa-apa, di apa-apai. Mun di apa-apai pun kada soh perbuatannya. Bi khilafit tasarrufi fi ghairihi, bersalahan berbuat pada selainnya harta. Artinya yang dihalangi, yang berkenaan, yang berurusan lawan duit. Yalah. Jeratu kan gitu. Duit. Nah, lain pada duit kada dicegah. Qattolaki, seperti menceraikan. Orang yang bangkrut masih berhak inya berbuat selain daripada harta, seperti menceraikan istri maksudnya lah. Karena itu pun dianggap perbuatan hukum. Fayan pudu, maka lulus, yakni soh minas safihi, daripada orang yang mubadzir. Mubadzir tidak safih, mananya mubadzir. Hidupnya harta itu yang haram aja. Mubadzir lah, mubadzir. Safih mananya mubadzir. Orang yang membelanjakan harta pada kemaksiatan. Ini banyak lalu ada aku terbaca di kitab yang lain, itu termasuk umumul balwa, bala yang telah merebak di mana-mana. Yang kita tuh hampir kada kawa lagi menghindari bertransaksi lawan orang yang kada mubadzir. Banyak ini orang yang mubadzir, menggunakan harta tapi menggunakan hartanya pada kemaksiatan. Itu banyak. Dari karena umumul balwa, lalu ini kada kawa lagi dilarang-larang. Maksudnya kita yang bata tukar lawan inya. Batu tukar lain, batu tukar tuak pang lain nah. Batu tukar lain urusan. Harus ini ada upload kira dikirim lawan anunya, lawan pomnya. Ini sapi. Wallahu a'lam bishawab.